Frieza tertinggal dari seorang Rainbow 1 poin atau 1 level kali ini. Dan bahkan kayak mencoba ditumbangkan begitu saja. Satu Koshiro menyangkut, dilempar ke arah belakang. Ada Metis kami. Dan di sisi lain 1 poin dari seorang Kaya harus menambahkan terhadap seorang Geekfam di sana. Botol masih level 3, belum mencetak Somblet dan bahkan gak punya purple Bapak Pulung. Oke. Masih level 3 di bagian tengah. Rainbow-nya akan langsung dikejar. Masih ada Phantom Shuriken, tapi Salman bersembunyi, belum ketahuan posisinya. Masih dengan basic attack dan juga Phantom Shuriken. Dia menghabiskan 1 wave minion di bagian tengah, tapi di atas pertempuran belum terjadi. Freeze memberanikan diri maju ke bagian depan. Kuat Shadow, Phantom Shuriken balik lagi ke belakang. Rainbow ingin mengejar dengan wings by wing, tapi Kayeye berhasilkah dia mengeluarkan 1 ejektornya? Masih bisa digagalkan, Oji. Aurat masih bisa digagalkan. Tapi dari para pemain dari BG Tronava mencoba untuk mendapatkan 1 buat Turtle. Informasi telah diberikan. Salman masih level 2. Dan disebabkan Frieza Shadow telah dikeluarkan dengan 1 buah injektor. Dan Frieza harus tumbang. Hilang di telan bumi. Salman mencoba untuk memberikan 1 buah defense. Tapi dapat Somblet. Dapetin 1 dan ternyata Flicker tidak bisa menggapai Salman. Memberi harapan palsu Salman atas seorang botol yang dimana poinnya tidak bisa ditambah di sini Pak Pulu. Butuh 1 player dari Geekfam yang berkorban untuk bisa ngeriset ke arah Turtle-nya. Turtle pun belum menjadi milik siapa-siapa. Dia belum menentukan hatinya juga. Tapi Ripo pun di atas berserta dengan Adam. Mereka masih santai melakukan fight yang mungkin akan berakhir di tahun 2037. Tapi sekarang di bagian tengah, Vriz-nya pun santai balik ke bagian belakang, Oji. 2027, oke, itu di Pak Pulung kasihan juga ya. Masih belum nikah juga, udah tua. Tapi di sisi lain, lihat ada Hansa yang mencoba untuk mendapatkan 1 buat Turtle dan Retribution diamankan dengan cukup baik. Lihat, walaupun Hansa kejedot dan cukup benjol, tapi kali ini berhasil mendapatkan 1 buah purple buff lagi. Bakal coba dituju oleh seorang Hans. Kaya udah stay in position, tapi Salman melihat potensi Kaya mencoba untuk mengganggu. Tapi dengan Secret Hammer-nya, Salman Frieza di depan sana. Frieza bahkan gak bisa bergerak. Koshiro dibalikan keadaannya oleh seorang Frieza. Dan di sisi lain, Implosion gak bisa purify. Implosion menyelamatkan seorang Frieza di sini ke arah belakang. Frieza. Tadi kalau semua damage yang masuk dan tidak tercancel dengan Purify Rainbow, itu dijamin bakal bisa tersunat dari seorang Parshanya Pak Buluk. Yap, itu tadi yang udah dilakukan. Percobaan dengan High Endra yang udah dia bawa juga ingin memaksimalkan lagi bagaimana damage yang akan dia hantarkan. Renvi di bawah hampir aja langsung bisa didapat oleh Kaya. Tapi Kaya dengan ejektornya dan langsung menggocek, dia kabur ke arah bawah. Ada Mat yang masih bersembunyi, santai dulu. Belum ada target yang bisa dia dapatkan. Sementara Salman, siapakah yang akan lewat sana akan menjadi korbannya. Nibiru Passion pun dikeluarkan, hilang sudah 1 wave minion, Oji. Oke, lihat Botol mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Renvi, tapi ternyata memilih untuk farming terlebih dahulu. Kaye udah mulai datang, bakal coba di komen Implosion telah dikeluarkan dan bakal lihat semua komen. Kaye masih mencoba bertahan, atau Force telah dikeluarkan dari Implosion dan bahkan Salman yang dibalikin keadaannya. Rainbow mendikoi dengan baik pergerakan dari seorang Hans. Di sisi lain, Botol gak punya tempat Somblet, mencoba di kali ini gak menimbulkan hasil korban satupun. Lihat, tidak ada korban kecelakaan tunggal yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geekfam. Meanwhile dari top lane sana, Ripo masih dengan baku hantam dengan seorang dinosaurus. Jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah besar kali ini paman. Itu gak bakal kelar-kelar sih yang ada di atas tuh. Lihat aja badannya setebel-tebel itu juga. Tapi dari Hans tadi ada ketidakstabilan dari damage yang dia hantarkan. Deadly Magicnya masuk ke arah Parsha, tapi Poker Tricknya masuk ke arah Kayeye, menjadikan tidak optimal dari seluruh source skill yang udah dia keluarkan. Sementara sekarang Federation langsung aja menimpa ke arah kepala dari Freeze dan juga Salman. Walaupun belum memberikan impact apapun, masih ada wave minion di bagian tengah. Salman ingin maju tapi ternyata Freeze untuk kali ini ada Shadow Kill yang dikeluarkan, damage yang mulai terbagi. Phantom Shuriken dikeluarkan, Unstable Force-nya mencoba untuk mendapatkan tapi dikejar. Udah ada lagi Matt yang tak dari mana datangnya, berhasil langsung mengeluarkan Chat Kundonya. Kayaknya masih berhasil kabur dengan Red Smart Missile, tapi Turtle kali ini akan terjadi perebutan. Siapa yang akan mendapatkan langsung karena Turtle-nya. Botol lah yang berhasil untuk mendapatkannya, Oji. Itu bagus banget, lihat sinkronisasi, kombonisasi. Wombo cobrol tapi di arah top lane sana. Lihat damage-nya udah mulai masuk ke arah Ripo dan terlalu sakit. Ripo hampir saja tumbang tapi Regennya masih menyelamatkan jiwa dan raga. Kalau Pak Pulu dan KB lihat ketika Retribution bakal coba dipakai di ejector Hansnya dan Botol langsung ngamanin 1 buah Retribution. Wombo, combo dan sinkronisasi yang cukup luar biasa bagus. Didikoy dengan 1 buah flicker dan bakal lihat Botol KB bersama dengan seorang Rainbow. Renvi gak punya apa lagi dan lihat breakdown, bahkan dibalikan keadaannya. Salman save the day atau seorang Renvi dan Pak Semen, Pak Pulung.
Wow, hampir aja nih Pure Passion tadi berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah botol. Untungnya dia masih punya lagi satu Tempest of Blade. Andai kalau tidak ada, akan menjadi bulan-bulanan saja tadi pergerakan yang dilakukan oleh botol di tengah. Freeze-nya harus jauh lebih hati-hati karena tadi beberapa kali dia melakukan initiate tapi hanya berakhir dengan dirinya lah yang menjadi korban, Oji. Oke, memang dari Frieza ini belum menimbulkan satu buah poin kill, tapi di late game nanti mungkin Frieza bisa menimbulkan poin-poin kill dengan solo peacocknya. Tapi di sisi lain, Matt dan juga Botol stand by opposition. Langsung satu buah Fade Attack dikeluarkan, Spreader dari Machine Gun membuat clear min di arah bottom lane dengan cukup cepat. Frieza memberikan informasi dengan Coach Shadow-nya dan bahkan di sini ada seorang KYY membuka vision dengan cukup jelas. Ada Hans coming, Fade Attack sudah tidak ada. Dari seorang Salman yang bahkan seperempat darah nggak mungkin bisa menyelamatkan dari seorang Hans kalau ada team fight. Tapi bahkan di arah bottom lane tetap di-push, tetap dikempur, nggak dikasih nafas sama sekali, tidak punya flicker untuk Renvi. Hans depan sana, one by one situation dari seorang Hans mencoba dibalikan ke arah dengan space escape yang dibalikan, berhasil dikoceng dan tiba-tiba keterima outplay dari seorang Hans, berhasil menumbangkan seorang bottom. Shadow Kill yang telah dikeluarkan belum menimbulkan satu buah poin kill tambahan dan lihat Renvi masih coba untuk nge-decoy permainan dari seorang KYY. Sebuah shotgun telah dikeluarkan, Implosion dan di objektif gaming kan KYY menjadi pilihan bulan-bulanan warga, tapi lihat dari Adamnya dapetin satu buah purple buff dan Link tanpa belum pakai karakter tanpa kabur dua yang telah dikeluarkan. 2 poin kill bakal tambahan dari seorang Frieza di arah bottom lane, Pak Pulung. Saling bertukar poin kill aja sejauh ini, hanya saja sekarang mungkin kerugian akan hadir untuk Big Alpha di mana mereka kehilangan purple buff untuk Battle. Battle pastinya akan menurunkan tempo permainannya dengan energi yang sangat boros. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi untuk Big Alpha. Bisakah mereka mengikuti pola permainan Kick Farm yang mungkin akan dinaikin CC-nya sesaat lagi, Oji? Tapi kalau misalnya kita bilang Geek Farm ini tempo permainannya walaupun tinggi tapi masih bisa dihandle oleh Bigetron Alpha. Ini Ripo masih objektif gaming. Ada Summer di depan sana, Ejector dan keluarkan dan Retribution dari seorang masih dapatkan, bahkan Botol harus tumbang. Gak bisa diamankan apa-apa lagi. Implosion dapetin KYY, Frieza dari belakang, satu buah execute mencoba dicubit tapi burungnya belum tercubit. Bahkan di sisi lain Ripo untung berhasil mendapatkan satu buah turret. Kenapa? Itu adalah kado supaya Bigetron tidak terlalu sedih dengan kehilangan poin yang didapatkan. Matt mencoba begitu begitu saja, Ejector telah dikeluarkan dan bahkan Ripo memberikan semua damage yang diberikan di arah depan sana dengan sayap burung darah burung pipit. Kali ini para pemain dari tim Kick Farm harus berhati-hati, Pak Pulung. Yap, itu dia yang terjadi tadinya ya. Sore-sore ketemu mantan pengen turtle malah dikill lawan. Itulah yang terjadi dengan adanya Battle yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Kelar sudah kehidupannya, sementara Hans di atas sana mencoba untuk mengganggu bagaimana pergerakan dari Ripo. Dengan poker triknya, ini kemungkinan akan ada ratusan kartu yang akan dia keluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung Ripo yang sangat-sangat mengganggu sekali di bagian atas. Belum ada ini invasi lagi yang dilakukan oleh pemain Geek Farm. Mereka hanya saja mulai mendekat ke bagian depan. Sekarang Freeze-nya hampir saja bisa didapatkan. Untungnya Quad Shadow dengan sangat cepat dia balik lagi ke bagian belakang, Oji. Oke. Deadly Magic Pocket udah mulai masuk, bakal coba auto di commit, ternyata tidak berhasil. Lihat Frieza-nya yang bakal sedikit sakit dan Renvi sudah punya satu buah Wind of Nature. Bakal ada perlindungan dari seorang Matt. Impulse telah dikeluarkan, sampai telah dikeluarkan, tapi di sisi lain Frieza-nya bakal tersaku. Shadow telah dikeluarkan di sisi lain. Matt standby mengeker ke arah belakang, tapi Matt yang ganteng rupawan ini tidak bisa langsung masuk ke arah belakang, 40. Karena dia masuk, dia bakal bisa dikomit oleh para pemain dari tim Geek Farm. Seorang diri, dua F-Dragon telah keluar dan bahkan Deadly Magic itu juga poker trick yang gak connect. Poker tricknya gak connect membuat seorang Matt masih bertahan. Matt masih punya flicker, mencoba dilakukan dan ingat Hans bisa di outplay. Salman ejector ke arah belakang, langsung ada Federal Attack dan bubar jalan. Bubar. Membuat para pemain dari tim Geek Farm kali ini harus mundur kembali, gak berani untuk komit. Satu buah poin taman seperti bakal diselamatkan tapi ternyata tidak. Hans yang harus tumbang. Outplay yang dilakukan oleh seorang Rainbow membuat Hans tumbang, tak tersisa 40. Baik sekali apa yang telah dilakukan oleh Rainbow. Dia tahu ada informasi yang berhasil didapatkan, tapi Battle sekarang punya purple buff. Ada Renvi bersiap untuk menembakkan langsung ke arah satu sniper, tapi ternyata masih ditahan. Dia hanya ingin bersembunyi terlebih dahulu. Siapa yang akan menjadi korbannya karena udah mulai di-charge sekarang. Tapi itemnya ini dia Prof yang mengakibatkan tadi dari Biru Passion-nya sakit banget. Iya, ternyata udah Blade of Despair dan langsung ke arah Wind of Nature agar tidak bisa langsung di jump in sama Battle. Pilihan yang bagus banget, tapi jangan lupakan juga kayaknya Renvi bakal menuju ke arah Immortal. Jadi durability yang bakal dia optimalkan untuk sekarang, Pak Bulung.
Yap, itulah yang terjadi. Lordnya udah mulai dicolek-colek aja untuk pemain Big Lion Alpha. Bisakah mereka mendapatkan, karena sekarang pergerakan dari pemain Geekfam pun masih belum sempat untuk bisa mendapatkan dan juga mendobrak ataupun melakukan kontes. Hanya saja mereka sekarang ingin lebih. Mereka ingin melakukan team fight. Riponya masih bisa selamat dilempar lagi dengan Kayeye. Belum ada jatuh korban pun. Dimana sekarang mereka mendapatkan keuntungan, ada Lord yang berjalan di bottom lane, Oji. Oke, tapi ini rezeki anak soleh mungkin dari tim Bigetron Alpha, karena mereka dapetin satu buah lord tanpa ada teamfight dan kehilangan seorang pun tidak ada. Mereka bakal bisa untuk memaksa untuk mendapatkan satu buah inhibitor di arah top lane. Kenapa? Karena lihat minionnya bebas, tidak tercover, dan bahkan di arah bottom lane Matt udah berada di arah rumput. Sneaky bermain dengan memindik-mindik Gerlia karena dibalik dengan sebuah rumput yang bergoyang. Tidak terlihat sama sekali Papulu. Yep. Di atas sana, Riponya mengganggu lagi. Ada Parsha di bagian belakang. Andai saja Adam kali ini mungkin aja terpancing, bisa saja keadaannya dibalikan. Tapi Lord nggak bakal bertahan jauh lebih lama lagi nih. Lord di bawah menit 12, masih belum terlalu tebal. Mereka pun dari Geekfam udah berhasil untuk menahan. Tapi satu snipernya tadi langsung nabrak ke arah tubuh dari Kayeye. Sakit banget. Salman mau dilempar kah? Enggak. Ternyata masih selamat, Oji. Yang bahkan kali ini aku kira setidaknya nggak usah dapetin inhibitor, ketemu deh sama inhibitor dari top lane dari Ripo, ternyata enggak. Dan bahkan turret di arah tengah aja dari Geekfam masih berdiri kokoh tegak menantang di garis depan Papulu. Masih kokoh menahan kekejaman ataupun kadang terjadinya kepahitan yang ada di dunia ini. Masih santai aja. Adam pun di bagian tengah masih menahan dengan mempertahankan stack yang dia milikin. Ada Hayabusa dan juga Harley mungkin dari minimap kita lihat bekerja sama untuk bisa langsung mendapatkan ke arah Ripo. Tapi Riponya udah gak kuat lagi walaupun regen SP-nya kali ini besar. Udah gak kuat lagi dengan adanya dua orang membabat sekaligus, Oji. Oke, lihat bahkan burungnya, sayapnya harus tumbang. Di sini Purple Dove bakal diinvasi. Satu buah Clutch Shadow menghindari semua federasi yang dikeluarkan dan dapat sobek dapatkan para pemain dari tim Geekfam. Kali ini menzonasi para pemain dari tim Bigetron supaya tidak bisa menuju ke arah Purple Dove dan bahkan diamankan oleh seorang Hans. Kali ini Hans benar-benar bermain dengan luar biasa di game yang kedua. Walaupun tidak berhasil mendapatkan poin yang penuh seperti di game yang pertama. Tapi Hans, objektif gaming dan kalian yang ketinggalan di game pertama ada apa? Kalian langsung aja follow snack video kita. Karena kalian bisa juga upload momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan skin spesial gratis, Pak Pulung. Yap, karena ada juga challenge untuk kalian semua. Sementara Prisnya kali ini akan tertangkap kuat Shadow, tapi masih gagal walaupun ada Salman yang berusaha untuk mencoba untuk menyelamatkan. Tidak sempat, tidak ada tambahan waktu. Hans dan juga Adam berada di rumputan yang sama. Mereka belum melakukan ini apapun. Adamnya lepehin lagi, mempertahankan stacknya. Missile expert dikeluarkan. Belum ada yang masuk ke dalam pelukannya. Belum ada yang berhasil dia tangkap. Udah ada energy impact, curse of throw. Itu pun belum berhenti ataupun belum bisa untuk memperhatikan pergerakan dari Adam itu sendiri, Oji. Oh, alright. Bahkan lihat sahabat lari keluarga mencoba implosion, gak bisa bertahan lagi. Spreader dia dikeluarkan. Meta harus tumbang. Satu buah komponen yang bisa menuju ke arah backline harus tumbang. Kali ini melihat ketika Matt tumbang, para pemain dari tim Geekfam mencoba untuk menekan menuju nge-push ke arah mid lane. Karena apa? Karena ketika Matt hadir kembali udah ada Lord yang tersisa untuk di game kali ini. Bahkan Frieza mencoba untuk menggocek. Frieza nggak boleh buy one dengan seorang Uranus karena terlalu tebal Profesor dan juga Papul. Yap, ini juga bagaimana dari Bigetron Alpha, mereka hanya bisa sedikit membalaskan keadaan. Di saat mereka berhasil untuk mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Geekfam, tapi ternyata entah bagaimana caranya, ada player dari Bigetron Alpha pun berhasil langsung diamankan. Sehingga di saat mereka ingin melakukan sebuah rencana, digagalin lagi. Jadi akan ada keterlambatan waktu dari destinasi yang mereka inginkan sebelumnya nih, Profesor. Iya, dan kali ini melihat dari apa yang dilakukan sama Bigetron Alpha, mereka harus lebih berhati-hati karena mereka punya high ground. Baik lagi, kalau seandainya mereka langsung di jump in, Rainbow-nya langsung di aim, ini yang bakal jadi ancaman. Jadi gimana caranya mungkin dari matnya juga harus menjadi cover di waktu yang bersamaan. Karena dia punya The Way of Dragon, dia punya lockdown, dan less banget sisi powernya dari Bigetron Alpha di late game. Jadi, Geekfam kayaknya bisa lebih mengoptimalkan, apalagi dengan Salman Implosion. Ini area of effect-nya bakal mengerikan banget nanti di setup team fight-nya, Pak Bro. Oke. Ada Turtle ataupun ada Lord sekarang yang udah langsung diamankan. Tapi kuat Shadow tadi ataupun Shadow Kill langsung dikeluarkan untungnya. Freeze-nya masih bisa kabur ke bagian belakang. Kembali lagi bersama rekan-rekannya. Menyelamatkan diri ya kembali. Lord pun masih belum diinvasi nih, Oji.
Alright, tapi satu lihat Ripo di sana berhasil membuat para pemain dari tim Geek Fam sedikit kelimpungan mencoba untuk melakukan defense atau mendapatkan Lord. Tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam, mereka udah ada 4 orang stay by on position di arah pit Lord. Meanwhile dari tim Bigetron Alpha, mereka berada di arah top lane, 2 orang fokus untuk dapetin inhibitor. Frieza diutus untuk memberikan 1 buah perlindungan dengan shadow kill yang dimilikinya. Tapi lihat Lord kali ini terbawa sangat bebas, berhasil dengan VDS dikeluarkan, diberikan dan Rainbow tercuri, shutdown didapatkan dan lihat tiba-tiba datang sedikit picky. Tapi di sini dari tim Geek Fam mencoba mendapatkan satu orang MATT dan bahkan dipluskan dan dikeluarkan para pemain dari tim Geek Fam menuju ke arah belakang. Kill free telah diberikan, membuat tim Bigetron Alpha tak berdaya Bapulu. Yap, ada misinformasi seperti tadi yang gagal untuk diberikan kepada rekan yang ada di bagian atas karena menghilangnya pergerakan dari Hans. Harusnya menjadi sebuah informasi yang bisa diantarkan pada rekan-rekannya. Sekarang Lordnya terbuka bebas, didorong lagi dengan ada Secret Hammer. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Tapi Lord masih menjadi milik dari Geek Fam. Bahkan untuk kali ini botolnya akan dikejar habis-habisan. Udah ada Hans dan juga Freeze bersiap untuk kuat Shadow. Engkau pergi ke arah mana? Udah ada Daily Magic tapi berhasil dia kabur dari tersebut. Hanya saja menyisakan sedikit lagi SP. Udah ada energi yang akan habis. Dia mau pergi ke arah mana? Ada Frieza udah mulai mendekat. Langsung dia execute aja, masih bisa selamat. Oji dikejar oleh Freeze, gak boleh pulang dia. Oh my god, Federation mencoba untuk menyelamatkan seorang kaya dan Freydon. Oh my god, Winter Transition gak save dan dia untuk kali ini Rainbow harus tumbang. 2 hilang, tersisa 3 player dari tim Bigetron Alpha. 1 buah match mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga Salman bakal coba ditumbangin menjadi 1 buah korban jiwa. Tapi di sini Lord terbuka, Hans gak punya darah. Sepertinya dari tim Geek Fam masih memiliki sedikit kelemahan daya dobrak karena Ripo, Botol dan juga Matt setidaknya cukup untuk memberikan sebuah defensif. Para pemain dari tim Bigetron Alpha pemain out position, bahkan dari Hans yang kabut terlihat dengan darahnya yang sekarat menuju ke arah clear minion begitu saja. Ripo mencoba di spray down, Ripo mencoba ditumbangin, jangan sampai Ripo tumbang tapi Shadow Kill dikeluarkan. Ripo harus hilang kali ini tapi ternyata menjadi selamatan Lordnya cuek di sisi Geek Fam berhasil memenangkan pertandingan dengan 2-0. Cuek Lordnya Profesor. Wah, ini dia yang tadi udah sempat kita bahas, bagaimana kalau